pelajaran-pelajaran di mata kuliah sudah banyak yang didapatkan? Alhamdulillah, kalau sudah banyak yang didapatkan itu alhamdulillah Ibu, ada beberapa hal yang kita peroleh dari pembelajaran di awal sampai akhir semester ini. Tentu pasti banyak pengalaman baru, teman baru, ilmu baru, itu pasti banyak sekali gitu. Ya. Gimana nih, ada satu pelajaran yang saya mau tanyakan nih sama Bu Irfi. Ya, ini nih mata kuliah tafsir manajemen. Apa nih yang sudah dipahami sama Bu Irfi tentang mata kuliah tafsir manajemen ini? Yang sudah saya pahami di dalam tafsir manajemen pendidikan ini Bu, ada beberapa hal. Yang pastinya itu yang pertama itu tentang sejarah perkembangan tafsir. Ternyata ada masa-masa itu dari sejarah awalnya itu dari masa Rasulullah. Dari masa Rasulullah terus kemudian berkembang ke masa sahabat, masa tabi'in, dan terus yang terakhir itu ada masa kodifikasi tafsir, di mana ini yang saya ketahui ini pada masa ini muncul banyak sekali kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama, dengan berbagai corak dan metode penafsirannya. Nah, setelah sejarah kita itu saya juga belajar tentang macam-macam tafsir berdasarkan sumbernya. Ada tafsir bil maksud, kemudian ada tafsir biroi, di mana kalau bil maksud ini bersumber dari Al-Qur'an, dan kalau biroi ini didasarkan dari ijtihad dari para pemikir dan fasir atau ahli tafsir. Kemudian setelah itu ada juga metode-metode tafsir ya, ada tahlili atau metode analitik, terus kemudian ada ijmali, global. Jadi ini menafsirkan Al-Quran itu secara garis besar tanpa dirinci setiap kata dan kalimatnya. Kemudian ada juga muqarron atau perbandingan, di mana ini tuh memperbandingkan dengan berbagai pendapat para ahli tafsir. Selain itu juga yang terakhir itu ada maudhu Ibu, ada tematik, di mana menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan tema-tema atau topik tertentu. Itu mungkin Ibu yang saya pahami sedikit dari mata kuliah dari tafsir manajemen pendidikan. Luar biasa ya, sedikitnya Bu Irfi itu banyak gitu ya. Luar biasa. Oke, selain yang sudah dipahami dari mata kuliah tafsir manajemen, mungkin Bu Irfi juga pernah merasakan sulit gitu ya. Kesulitan apa yang dirasakan Bu Irfi saat mempelajari tafsir manajemen pendidikan? Kalau yang saya kesulitan itu ketika saya mempelajari tafsir manajemen itu, terutama ini karena saya ini itu memang benar lulusan dari jurusan PAI, cuman itu sudah 10 tahun yang lalu. Terus kemudian kita harus buka lagi buku-buku yang berkaitan dengan asbabun nuzul, berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan Al-Quran, terus kemudian dengan bahasa Arab. Apalagi buku tafsir ini kan kebanyakannya itu pasti di ininya kan menggunakan bahasa Arab. Nah, di situ saya agak kesulitan Ibu. Jadi untuk mempelajari tafsir itu saya kesulitannya di sini. Yang merasakan sulit saat mempelajari tafsir manajemen pendidikan. Nah, selain yang dirasakan sulit, mungkin pernah nggak mendapatkan kesalahpahaman gitu ya, pas belajar tafsir ini, mungkin Ibu pernah mengalami kesalahpahaman, atau yang Ibu rasakan, yang Ibu dapatkan itu kesalahpahaman apa yang sering terjadi pada tafsir manajemen ini? Nah, kesalahpahaman ini kemarin itu ketika saya itu membuat metode penulisan tafsir Ibu. Oh, metode penulisan ya, tafsir ya? metode penulisan tafsir. Jadi ketika kita membuat metode penulisan tafsir itu kan ada 4 hal ternyata ya yang harus kita lihat. Nah, ternyata saya itu malah larinya itu bukan ke metodenya, tapi melainkan ke macam-macam tafsir berdasarkan sumbernya. Jadi larinya ke sana gitu. Makanya perlu ada perbaikan kata seorang dosen itu, jadi harus diperbaiki. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan adanya pengetahuan yang baru ini kita itu bisa lebih baik lagi. Oke Bu, alhamdulillah ya, gak terasa nih sudah 5 menit berlalu kita bincang-bincang tentang tafsir manajemen. Mungkin closing statement apa itu untuk perbincangan hari ini? Closingnya itu
jangan pernah menyerah buat belajar. Mau Menyerah, ya. usianya kita itu sudah termasuk tidak Iya. termasuk Gen Z lagi ya Bu ya. Oh, Tapi jauh. tetap harus belajar dan belajar. Baiklah, kita tutup perbincangan hari ini. Ya, semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.